Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Udin? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Pak Eri, begini kabarnya. Ya, alhamdulillah saya juga nih. Mungkin pada kesempatan hari ini saya mengajak Pak Udin untuk melakukan pra-observasi. Kira-kira Pak Udin tahu nggak maksud dengan pra-observasi? Observasi ini sebelum kita melakukan pembelajaran dan tadi supervisi dulu ya. Iya, jadi pra-observasi ini biar suasana kita biar lebih akrab lagi, lalu saya mengetahui persiapan Bapak Udin nanti ketika di dalam kelas ya, lalu instrumennya itu seperti apa nanti. Jadi pada kesempatan ini mungkin nanti saya bisa sampaikan bahwa supervisi ini mempunyai tujuan, yaitu saya ingin melakukan pembinaan sebelum Pak Udin nanti masuk di kelas, apakah perangkat-perangkatnya, mengajarnya seperti apa, metode-metodenya, lalu nanti ada evaluasinya. Saya di sini posisinya ingin mengetahui nanti. Jadi prosesnya ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Kalau baiklah, kalau Bapak Udin sudah paham, sudah mengetahui, kalau boleh tahu nanti Bapak ngajar di kelas berapa? Untuk ini saya mengajar di kelas 8. Kelas 8 ya. Oke, kira-kira itu kompetensi dasarnya siapa ya, kalau boleh saya tahu? Dasarnya ya mengenai tentang pelaksanaan ibadah sholat Ya. Jadi sholat 5 waktu seperti itu ya. Lalu metode apa yang Bapak Udin gunakan? Kalau untuk pelaksanaan ini, pertama kita menggunakan membuat satu contoh kepada anak-anak bagaimana tata cara sebelum kita ikut praktek pelaksanaan ibadah. Kita memberi penjelasan kepada anak-anak mengenai tata cara dulu untuk pelaksanaan ibadah. Nah, itu dulu yang kita, jadi anak-anak itu tahu sebelum melakukan ibadah apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi itu alasan Bapak ya untuk mengambil kompetensi dasar ini ya. Lalu kira-kira ada nggak alat dan bahan untuk persiapan sholat ini? Ya, sebelumnya kita persiapkan dulu sebelum anak melakukan ibadah sholat. Pasti anak ini harus berwudu dulu, dan juga bagi yang perempuan, mereka mempersiapkan juga bawa mukena dari rumah. Kalau laki-laki mungkin mereka ada yang pakai sarung, dan ada juga menggunakan celana. Ya, seperti itu. Lalu kira-kira strategi apa sih yang Bapak ingin lakukan nanti di dalam kelas? Seperti apa? Untuk strategi, ya sebelum melakukan praktik tadi, strategi saya yang pertama, bagi anak yang laki-laki itu mereka bagi yang udah betul-betul hafal dalam pembacaan sholat tersebut, mereka kita tunjuk mungkin untuk menjadi imam. Jadi yang di belakang, bagi yang belum hafal, mungkin mereka bisa mengikuti menjadi makmum tadi, bisa mengikuti gerakan dari imam tersebut, sehingga anak yang tidak hafal mungkin dia bisa mengikuti imam yang tadi. Oke. Lalu kira-kira berapa persen sih untuk murid kelas 8 itu yang kira-kira yang fasih atau sudah mampu untuk menjadi imam gitu? Ya, kalau untuk yang fasih itu mau bisa 85%, lebih kurang. Oke. Jadi yang sisanya sekitar 15% ya? Ya, Nah, kira-kira 15% itu murid Bapak apa tuh kendalanya?
Kendalanya ya mungkin masih belum fasih dalam membaca bacaan sholat tersebut. Mereka belum fasih, bisa tapi belum fasih betul mengucapkan bacaan-bacaan dalam sholat tersebut. Oke. Lalu nanti pas di saat di dalam kelas, kira-kira tahapan pembelajarannya itu yang Bapak akan sajikan itu seperti apa nanti tahapannya? Tahapan untuk anak atau gimana? Ya. Untuk anak ya? Ya, proses Tahapan. dalam proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Oh, proses dalam kelas, ya itulah tadi yang saya berikan kepada anak itu. Anak harus bisa dulu gerakan sholat dia. Udah selesai melaksanakan gerakan-gerakan sholatnya, kita melalui video. Video melalui fokus ya. Video kita tunjukkan kepada anak-anak itu, oh ini gerakan-gerakan sholat, ruku, sujud, tidalnya seperti ini. Jadi buat anak-anak itulah kita berikan tahapan-tahapan pertama, melihat video dulu pada anak itu gerakan-gerakan sholatnya. Kira-kira dalam proses pembelajaran ini nanti apakah ada murid yang ditunjuk di depan kelas gitu, ada nggak? Untuk itu praktik ada, sebelum kita langsung praktik di musola atau apa, kita tunjukkan kepada anak. Kita ambil dari salah satu anak yang bisa, kita untuk tampilkan untuk praktik langsung pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Oke, jadi di dalam kelas itu berapa jumlah siswanya? Di dalam kelas kami ada 32 orang. 32 di kelas 8 itu ya? Ya. Nanti bentuk aksi nyata yang Bapak akan lakukan tuh nanti bagaimana tuh untuk mengatur dengan jumlah siswa yang banyak itu? Untuk aksi nyatanya itu kita bagi kelompok, bagi yang udah betul lancar, ya mereka itulah tadi yang saya katakan, dia menjadi imam. Oh, berkelompok ya? Ya, kita kelompokkan, tidak persatu Pak, kalau persatu banyak. Jadi mereka ini kita per kelompok. Jadi kan udah tahu bagi anak yang sebelum kita praktek langsung, kan kita udah tahu di lokal tadi anak-anak yang belum begitu lancar, yang udah lancar. Jadi yang lancar tadi, yang bagus, kita tampilkan dia sebagai imam. Jadi yang di belakang itu jadi makmum 5 orang. Untuk pelaksanaan ibadah sholat tadi. Baik, berkelompok ya. Ya, berkelompok. Dia sesuai dengan kepasihan muridnya ya. Kepasihan muridnya tadi baca. Oke. Lalu kalau saya boleh tahu, kira-kira ada nggak dukungan dari pihak luar terhadap Bapak ini untuk membuat praktek sholat ini, ada nggak dukungannya? Maksud dari luar, dari mana tuh Pak? Misalnya apakah dari masyarakat atau dari lingkungan sekolah? Oh, dari pihak lingkungan sekolah ada ya. Ada untuk siapa tuh kalau boleh tahu? Yang pertama dari sekolah. Kepala sekolah. Dan itu dari bidang kesiswaan. Ya. Kalau untuk rekan sejawat ya wali kelas. Oh, wali kelas. Wali kelasnya, guru-guru lain juga ada mendukung. Oke. Lalu nanti setelah selesai pembelajaran ini, kira-kira kompetensi yang siswa dapat itu nanti berupa apa ya? Kira-kira kompetensi nanti setelah siswa ini mendapatkan pembelajaran mengenai sholat. Salah kompetensi untuk anak ini, setidak-tidaknya anak itu udah tahu ya. Udah tahu dia, oh begini pelaksanaan sholat misalnya subuh. Kita praktekkan sholat subuh, jadi mereka udah tahu, oh begini tata cara pelaksanaan ibadah sholat subuh secara benar. Tapi walaupun mereka yang selama ini sholat bukan tidak benar, betul, tapi kita memperbaiki lagi gerakan-gerakan sholatnya tadi, sehingga mereka udah tahu, oh baca ruku harus begini. Jadi ruku lu tidak
mengangkat kepala lagi, tidak terlalu tunduk, kalau menunggu sujud juga begitu. Jadi itulah yang anak-anak mana yang tidak tahu, oh ini rukuk yang benar. Langsung dipraktekkan Ya. ya. Lalu kira-kira kapan ini Bapak Pak Udin masuk di kelas ini? Kapan kira-kira? Ini untuk waktu dekat ini ada? dalam waktu dekat ini mungkin ada nanti kita ya? masuk. Ada masuk kelas. Udah masuk kelas, ada kita masuk nanti. Oke, baik. Jadi setelah pembelajaran ini saya harapkan Bapak langsung masuk ke kelas, langsung dipraktikkan ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di sekolah. Ya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sudah cukup. Kira-kira gimana respon Bapak nih dari hasil pra observasi ini yang kita lakukan hari ini? Kira-kira gimana perasaannya? Ya, juga saya terima kasih kepada Mr. Heri atau Pak Heri yang mungkin telah memberi sedikit waktu lah untuk saya observasi, Pak ya. Ya, pra observasi. Pra observasi ini jadi bagi saya yang tidak tahu, mungkin dari Pak Heri atau Mr. Heri memberikan masukan kepada saya alhamdulillah merasa lebih senang ya. Ada dukungan juga dari Mr. Heri untuk pelaksanaan observasi ini ya. Pra observasi ini. Jadi hari ini yang saya lakukan sebelum kita nanti bertemu di kelas, ya inilah saya lakukan dulu pra observasi. Ya, saya tanyakan nanti apa-apa saja yang menjadi catatan saya nih seperti ini nih. Nanti di observasinya kita langsung di dalam kelas. Nanti yang berhubungan dengan pasca observasi, nanti saya akan dikunjungi oleh pengajar praktik saya, akan melihat seperti apa nanti yang sudah saya lakukan hari ini. Oke, saya rasa cukup waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita berdua ya Pak ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.